Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita Hidayatul Insani dengan NPM 21411173 dari program studi S1 Manajemen kelas Manajemen 21 Gabungan. Video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah akuntansi lingkungan dengan dosen pengampu Miss Reski Amalia SAK MAK. Apa sih akuntansi pertanggungjawaban sosial itu? Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial yang menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis, dan juga pengungkapan penuh bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan juga makro pada kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Adapun pengertian lain menurut para ahli yakni Harahap tahun 1995 184, yakni ilmu socio-economic accounting atau SEA, merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek sosial, benefit atau keuntungan, dan juga biaya sosial, social cost, yang ditimbulkan oleh suatu lembaga. Apa saja sih ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial itu? Yang pertama ada sumbangan terhadap laba bersih, yang kedua ada sumbangan terhadap sumber daya manusia, dan yang ketiga ada sumbangan terhadap publik, sumbangan terhadap lingkungan, dan yang terakhir ada sumbangan terhadap barang ataupun jasa. Selanjutnya, apa sih tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban sosial itu? Yakni untuk mengidentifikasikan, mengukur sumbangan sosial neto periodik dari suatu perusahaan yang meliputi bukan hanya biaya dan juga manfaat yang diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda. Yang kedua, ada untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan itu secara langsung mempengaruhi sumber daya yang relatif dan juga keadaan sosial adalah konsisten dari prioritas sosial dan satu sisi dan aspirasi-aspirasi. Yang terakhir, untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, baik informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakannya, program, kinerja, dan juga sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial. Pengukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang pertama ada pendekatan deskriptif, descriptive approach, yakni pendekatan deskriptif ini dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan, yang artinya dalam laporan sosial deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan ini dilaporkan dalam bentuk uraian deskriptif. Dan yang kedua ada pendekatan biaya yang dikeluarkan atau the cost of outlay approach. Yang artinya pendekatan biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan yang menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial perusahaan yang dikuantifikasikan dalam suatu satuan uang dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan deskriptif. Dan yang ketiga ada pendekatan biaya manfaat atau the cost benefit approach, yakni pendekatan biaya manfaat yang mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Kesimpulan, jadi corporate social responsibility atau akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam keberlangsungan perusahaan. Apabila perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, hal tersebut dapat mengganggu going concern atau keberlanjutan perusahaan yang berupa tuntutan dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan, khususnya masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mengantisipasi terganggunya going concern perusahaan, perlu sikap yang tegas dan komitmen tinggi dari pihak perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dan berkesinambungan terhadap stakeholders-nya. Adapun di sini yang dimaksud mengenai stakeholders adalah pemangku kepentingan seperti masyarakat dan juga pemerintah. Dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini atau CSR yang dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat melindungi lingkungan sekitarnya agar terjadi keharmonisan
antara perusahaan dengan lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.